Sebelum kita mulai program ini, saudara, mari sama-sama kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, sama-sama dalam roh kita memuji menyembah Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari terus saudara dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dengan rohmu mari sama-sama kita kembali memuji menyembah Tuhan. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak
akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sembah, kami agungkan Kau Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu. Kami percaya Tuhan selalu menolong kami, menjaga kami, sampai putih rambut kami. Tuhan tetaplah Tuhan. Haleluya. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya pemeliharaan-Mu sempurna atas kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Kembali kita nyanyikan lagu ini, saudara, dengan hatimu. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Haleluya. Seumur hidupku. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati semua. Haleluya. Haleluya. Shalom semuanya. Selamat hari Minggu, selamat masuk di bulan Februari. Puji nama Tuhan. Kita akan melanjutkan apa yang Tuhan taruhkan di hati saya di tahun ini, bagaimana saya diminta Tuhan untuk mengajar agar orang Kristen itu semakin dewasa, ya. Semakin menjadi orang yang bijaksana. Maka tema besar khotbah-khotbah saya di sepanjang 2023 adalah menjadi bijak.
Minggu lalu saya sudah sampaikan sedikit tentang siapa manusia itu sebenarnya. Makanya saya ketika paham ini, saya kadang-kadang marah gitu sama orang Kristen yang dikit-dikit depresi, dikit-dikit stres, dikit-dikit putus asa, dikit-dikit mengasihani diri dalam perspektif yang negatif. Saya bingung orang Kristen yang model begini ngerti nggak siapa dirinya gitu. Kenapa demikian saudara? Saya kembali coba review singkat saja apa yang sudah saya paparkan di minggu lalu. Bapak Ibu yang belum mengikuti khotbah saya minggu lalu, ada pertinggalnya di channel YouTube The Warriors kita. Kejadian 1 ayat 26. Demikian firman Tuhan, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Baiklah kita menjadikan manusia, Ha-Adam dalam bahasa Ibraninya, menurut gambar dan rupa kita. Gambar itu dalam bahasa Ibraninya selem, rupa itu dalam bahasa Ibraninya demut. Selem dan demut yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia menjadi gambar dan rupa Allah, itu bukan cuma sekedar mirip, saudara. Bukan sekedar ketika kita ngaca, oh ada gambar kita di cermin. Bukan sebatas itu. Bukan juga sebatas hebatnya pematung dalam membuat patung para pahlawan. Bukan, saudara. Selem dan demut itu bukan cuma mirip tampilan luarnya saja, tapi dalamnya juga mirip. Nyaris identik. Maka begitu spesialnya Tuhan menciptakan manusia itu. Makanya tadi saya bilang, saya kecewa, saya sedih kalau ngelihat orang yang katanya Kristen puluhan tahun. Kristen seumur hidupnya, putus asa, depresi, ada yang bunuh diri bahkan. Ini orang Kristen ini berarti selama dia hidup, dididik apa? Tafsiran Alkitab apa yang dia dengar? Pendeta mana yang menghidupi imannya dia? Mestinya orang Kristen paham siapa dirinya. Minggu lalu saya mengutip terjemahan NLT. Coba munculkan. Terjemahan NLT, terjemahan Inggris. Dalam Kejadian 1 ayat 26, NLT menerjemahkan begini. Then God said, let us make human beings in our image. Perhatikan koma, to be like us. Kita menciptakan manusia menurut kita, menurut rupa kita, menurut gambar kita, supaya bisa sama seperti kita. Itu kata Tuhan ketika menciptakan makhluk yang namanya Ha-Adama, yang kita sebut sebagai manusia, nenek moyang kita. Bapak, ibu, dan saya diciptakan Tuhan bukan cuma mirip, tapi diciptakan Tuhan untuk bisa seperti Tuhan. Oh, bayangin banget, saudara. Maka ketika kau paham ini, banyak itu para motivator yang mengatakan bahwa manusia itu punya potensi tanpa batas. Saya orang yang percaya, sebab itu Alkitabiah. Without limit. Gak ada yang bisa membatasi manusia. Di 2023, atmosfer masih menjadi belenggu kita. Tapi aku yakin kalau kita semua yang dengar khotbah saya dan saya hari ini dikasih Tuhan umur panjang 30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, atmosfer itu akan kita tembus. Saya termasuk orang yang sangat percaya apa yang saya tonton di film Star Trek, di mana ada kapal besar yang melalang buana mengitari angkasa, itu akan menjadi kenyataan. Batas manusia yang tidak bisa ditembus hanya satu. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja.
Batas manusia cuma satu, Pak. Bu, apa? Mati. Maka, manusia bisa melakukan apa saja. Itu tafsiran saya. Dia bisa cloning apa saja. Bahkan kalau kita umur panjang manusia mungkin bisa mengkloning manusia nantinya. Minggu lalu sudah saya lihat bagaimana teknologi robot artificial intelligence sudah begitu rupa bisa sempurnanya. Tinggal dikasih kulit saja, saudara. Jadi manusia. Mereka sudah punya memori di otaknya yang ditanam itu. Yang bisa membuat robot ini bisa berinteraksi dua arah. Ditanya apa aja bisa. Cari di YouTube. Namanya robot Atlas, namanya robot Sophia, namanya robot Ameka. Itu luar biasa, saudara. Tinggal sempurnakan sedikit saja. Kita akan berdampingan hidup dengan manusia robot nantinya. Yang bukan robot kayak zaman saya SD yang tenet, gerakannya kaku. Enggak. Kalau kau lihat robot Atlas, itu dia bisa salto, nyari seperti pesenam salto. Begitu lenturnya dia. Batas manusia cuma mati. Jadi selama Bapak, Ibu, dan saya hidup, Bapak, Ibu, dan saya dengarkan firman Tuhan yang saya kutip. Bisa seperti Allah. Dengan potensi yang luar biasa ini, dengan Bapak, Ibu menyadari bahwa potensi saudara yang tanpa batas itu, siapa sebenarnya yang menjadi musuh kita? Tema saya hari ini, monster yang sesungguhnya. Banyak kita, termasuk kalangan Kristen, itu terlalu lebay dalam memberikan status musuh atau monster terhadap kita. Mungkin kalau saya tanya satu persatu ada waktu kepada saudara, siapa monster, siapa musuhmu? Mungkin beberapa saudara berkata, Pak, musuh terbesar saya itu binatang buas. Sebab saudara mungkin takut dengan binatang buas. Binatang buas, meski mengerikan, jika manusia mau, mereka bisa ditaklukkan, saudara. Kata arkeologia, T-Rex atau namanya Tyrannosaurus Rex, jenis dinosaurus yang paling mematikan, yang konon katanya hidup ribuan atau jutaan tahun yang lalu, ada di bumi katanya, fosilnya ditemukan, mematikan, karnivora paling mematikan, digambarkan dalam film Jurassic Park, manusia tidak bisa menghadapinya, tapi faktanya yang punah T-Rex, bukan manusia. Artinya apa? Manusia-manusia yang dulu hidup mungkin sejaman dengan T-Rex ini dan dinosaurus lainnya, itu bisa mengalahkan mereka. 2023 kita tidak temukan T-Rex ini. Spesies dinosaurus yang paling bisa mendekati adalah Komodo. Dan orang-orang di Nusa Tenggara Timur pun jarang sekali dapat berita mati karena Komodo. Bahkan hari ini Pulau Komodo menjadi pulau yang menjadi destinasi wisata. Artinya Komodo yang katanya binatang paling dekat dengan dinosaurus itu bisa ditaklukkan oleh kita. Kemudian ada yang mengatakan bahwa musuh manusia itu aliens. Makhluk luar angkasa. Meski bisa saja, dalam pemahaman saya, kemungkinan besar bisa saja ada kehidupan di luar bumi. Tapi pada faktanya hari ini, itu belum bisa terbukti secara valid. Tidak ada interaksi dalam sejarah manusia bermusuhan dengan aliens, manusia dikalahkan aliens di sejarah, manusia mengalahkan aliens di sejarah. Jadi soal aliens katanya musuh kita itu masih harus dibuktikan dulu. Valid tidak ada makhluk luar angkasa itu. Kemudian kalau ditanya kepada manusia beragama, termasuk orang Kristen, bahwa yang dianggap sebagai musuh terbesar orang percaya, orang beragama, itu adalah setan, iblis. Ada hamba-hamba Tuhan tertentu yang mengatakan bahwa musuh terbesar kita adalah iblis. Setan itu musuh kita. Sehingga orang Kristen sejak saya TK itu diajarkan iblis musuh terbesar, setan musuh terbesar. Sehingga kita takut dengan setan dan iblis itu.
Makanya gak heran kalau ada hamba Tuhan yang memang panggilan pelayanan pengusiran setan. Hamba Tuhan ini menjadi terkenal luar biasa. Dan saya pernah ada dalam sebuah komunitas gereja yang menekankan soal pengusiran setan. Saya termasuk hamba Tuhan yang terjun dalam bidang itu di awal-awal pelayanan saya. Dan saya tahu banget, begitu saya melayani, begitu setan kabur karena pelayanan saya, nama saya terkenal. Dicari, diundang. Mengurapi rumah, mengusir setan. Itu pelayanan saya dalam 3 tahun pertama saya melayani sebagai pendeta full. Tapi ketika saya membaca Alkitab dengan sungguh, saya berkata, no. Musuh terbesar orang percaya termasuk saya bukan setan, bukan iblis. Saya bahkan berkata kalau ada pendeta, hamba Tuhan manapun yang mengajarkan bahwa musuh terbesarnya adalah setan dan iblis, atau yang bentuk-bentuknya model begitu, hamba Tuhan ini, maafkan saya, bukan saya sombong, belajar Alkitab lagi lebih. Kenapa demikian? Yakobus 4 ayat 7. Saya selalu melandasi pengajaran saya dengan Alkitab. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, lawanlah setan, lawanlah Satan, lawanlah roh-roh jahat, maka ia akan lari daripadamu. So kalau ayat ini kau imani dengan sungguh, apa menakutkannya setan? Apa menakutkannya iblis? Kau dan aku tinggal tunduk sama Allah, ketemu setan berhadapan muka, usir dia, lawan dia, maka dia yang lari, bukan kita yang lari. Jadi kalau sekarang ini banyak orang percaya, banyak orang beragama, banyak orang Kristen takut setan, itu karena diajar Alkitab dengan salah. Persepsinya, perspektif yang diajarkan salah. Mungkin hamba-hamba Tuhan itu mengajarkan seperti itu supaya dia dapat makan, maafkan saya. Supaya laku. Dan mengajarkan bahwa orang yang bisa mengusir setan ini hanya orang-orang tertentu yang diberikan karunia. Come on, ini pengajaran yang katrok, saudara. Semua kita bisa ngusir setan, ini ayatnya. Makanya murid-murid ketika bisa ngusir setan, dia kagum sama Yesus. Guru, kami bisa ngusir setan. Apa kata Yesus? Semuanya bisa. Kalau kau tunduk kepada Allah, kau pakai Roh Kudus, maka tidak ada yang bisa menghalangi kalian. Setan akan lari daripadamu. So, saudara, setan dan iblis musuh terbesar kita? No. Kemudian, ada kelompok atau kelompok orang bijaksana, yang sedikit bijaksana menurut saya, yang mengatakan bahwa musuh terbesar manusia adalah dunia dan semua isinya. Dunia itu menakutkan, Pak. Dunia itu mengerikan, Pak. Sudah banyak saya lihat orang kalah sama dunia ini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sedikit lebih bijaksana lagi, maka bijaksana itu gak ada yang sempurna. Jangan bilang sama saya ada orang bijaksana. Kebijaksanaan itu harus bertumbuh. Sama dengan iman. Gak ada iman yang sempurna. Di dunia ini gak mungkin kau punya level iman sempurna. Kesempurnaan nanti kau dapat ketika kau sudah ada di Firdaus. Di Yerusalem baru. Di dalam kekekalan. Di bumi ini yang namanya iman kebijaksanaan. Itu terus bertumbuh. Berjalannya waktu. Kalau kau sedikit bijaksana, Tuhan berkata kepada Adam, manusia pertama dalam Kejadian 1 ayat 28 apa? Coba buka Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini tuh DNA yang Tuhan berikan kepada Adam dan kita keturunannya, bahwa Adam diciptakan itu untuk berkuasa dan menaklukkan bumi. Maka ketika Tuhan berkata itu, di otaknya Tuhan, kalau Tuhan punya otak, bukan Tuhan gak punya otak ya, Tuhan itu gak punya otak kayak kita gini, kita nih otaknya terbatas, Tuhan kan tidak. Di matanya Tuhan ketika Tuhan kasih perintah, taklukkanlah dan berkuasalah atas bumi, Adam, itu Tuhan tahu bahwa kalau Adam mau, Adam bisa. Itu buktinya kenapa saya bilang dinosaurus segahar-gaharnya dia ketika diciptakan.
Semengerikannya gambaran Jurassic Park yang kita tonton, itu punah hari ini. Tapi makhluk yang namanya manusia bisa bertahan. Menghadapi era apapun, menghadapi tantangan apapun, menghadapi cobaan apapun, guncangan apapun. Pak, kakek saya, nenek saya, itu menghadapi susahnya zaman Jepang, Pak. Meskipun mereka berdua dari kelompok orang Jawa yang cukup berada saat itu. Tapi kalau saya datang ke rumahnya ketika saya kecil, dia selalu cerita, zaman sekarang mah jauh lebih hebat, lebih enak daripada dulu zaman Jepang. Di zaman Jepang itu orang itu makan dedek. Makanan kulit padi yang tadinya dibuat untuk makanan binatang ternak, itu dimakan oleh manusia. Karena berasnya itu mahalnya luar biasa. Hanya orang-orang yang punya sawah, para juragan, para konglomerat zaman itu yang bisa makan beras. Di zaman Jepang sulitnya minta ampun. Tapi meskipun demikian, baca buku sejarah, ada banyak busung lapar di zaman tahun 40-an itu. Bangsa Indonesia survive. Tahun 98 kurang apa kita mengalami masalah ekonomi. Dari $1 $2.500 bisa loncat 15.000. Itu kalau negara lain udah kolaps sekali. Tapi kita bisa bertahan. Kekasih Tuhan. Jadi memang kenapa bisa bertahan manusia menghadapi tantangan? Karena Tuhan berkata, taklukkanlah, kuasailah dunia. Maka kalau ada orang yang membalik dengan mengajarkan manusia itu gak bisa mengalahkan dunia. Ini orang kalau Kristen harus belajar Alkitab lagi dengan benar. Jadi apa yang saya sebutkan tadi yang dianggap musuh oleh banyak orang di luar sana, itu hanyalah sesuatu yang tidak berdasarkan iman Kristen. Jadi siapakah musuh terbesar kita? Siapakah monster yang menakutkan itu? Monster yang paling menakutkan jika pertanyaan ini ditanyakan kepada saya. Maka jawaban saya tegas, lugas, dan berani. Monster yang sesungguhnya adalah dirimu sendiri. Kenapa begitu? Sebelum saya kupas lebih lagi. Karena tadi, ketika Tuhan menciptakan dirimu, Bapak Ibu kekasih Tuhan, kau diciptakan punya potensi seperti Allah. Satu sisi kalau kau kelola dirimu dengan bijaksana, kau akan bisa menjadi orang yang wow. Tapi kalau kau kelola dirimu, manage dirimu dengan tidak bijaksana, kau akan menjadi menakutkan untuk dirimu sendiri. Mencelakakan dirimu sendiri. Membunuh dirimu sendiri. Saya, Seno ini, memiliki musuh terbesar saya. Sorry, bukan setan. Bukan iblis. Alkitab saya mengatakan kalau dia ngadepin saya, berani nantang saya, jegat saya di depan, saya lawan, dia pasti lari. Karena saya sudah beriman, saya takut akan Tuhan. Saya tunduk sama Tuhan, maka saya punya kuasa itu. Makanya sepanjang saya melayani Tuhan, saya tidak pernah diajak berantem sama iblis face to face. Dia kalau mau ngajak berantem saya, selalu gunakan orang-orang di belakang saya. Istri saya pernah bersaksi di khotbah ini kan. Waktu dulu saya masih di gereja lama, kerjaan saya ngusir setan, ngelawan setan. Setan gak bisa macam-macam sama saya. Ketika dia tahu bahwa hari itu saya akan melayani, menelanjangi dia serang siapa? Anak saya, Sean, saat itu yang masih kecil. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan ketika saya berangkat pelayanan. Saya berangkat, dia masih senang-senang, masih happy-happy. Tiba-tiba habis berangkat pelayanan, si istri saya WhatsApp, mencret-mencret lah, panas dingin dan lain sebagainya. Saya selesaikan pekerjaan saya. Saya pulang ke rumah, Sean, kecil saat itu. Tiba-tiba sehat lagi. Kayak gak sakit. Saya sampai bilang, lu ngerjain gua ya? Lu bikin gua stres ya? Tadi katanya panas, dingin dan lain sebagainya. Kok gak kenapa-napa? Iya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Musuh terbesar saya juga bukan Lucifer. Kalau kau dengerin saya, kalau kau anggap saya adalah gurumu, dengarkan saya. Lucifer itu bukan siapa-siapa. Pak, Lucifer itu setan. Siapa yang bilang? Alkitab yang mana? Yang bilang Lucifer setan itu cuma terjemahan King James.
dan itu terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Latin. Kenapa? Karena orang-orang yang menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Latin itu kesulitan untuk menerjemahkan kata asli dalam bahasa Ibraninya. Sehingga akhirnya orang-orang sekarang menganggap Lucifer itu nama setan. Padahal bukan. Bukan. Satan punya nama gak Pak? Punyalah. Siapa namanya? Makanya dengerin saya, belajar sama saya. Di YouTube ada itu. Ya, saya jelaskan siapa nama Satan sebenarnya. Tentu bukannya imajinasi liar. Nggak seperti orang-orang sekarang pakai imajinasi dari buku-buku di luar Alkitab. Nggak, saya kalau ngajar saudara basicnya Alkitab. Nggak pernah ngajar di luar Alkitab. Maka musuh terbesar saya adalah diri saya sendiri. Dengan potensi saya bisa seperti Allah, memampukan saya bisa menjadi Avengers atau Thanos. Saya bisa membuat diri saya jadi superhero, jadi pahlawan, atau jadi orang yang dilaknat seluruh dunia. Hari ini, saya memilih untuk tidak mau menjadi yang jahat. Saya mau menjadi orang baik. Maka saya mengarahkan diri saya dan potensi yang ada dalam diri saya untuk menjadi seperti Allah itu dengan mengarahkan langkah saya, pikiran saya, rencana saya ke depan yang menyenangkan hati Tuhan. Saudaralah yang memilih saudara mau menjadi orang baik atau orang jahat. Kenapa? Saudara tuh kata Tuhan punya potensi seperti Allah. Kalau salah digunakan, saudara akan menjadi orang jahat, paling jahat. Tapi kalau kau gunakan dengan baik, kau menjadi orang paling baik. Orang paling bermanfaat bagi semesta ini. Baik dan jahat terhadap diri sendiri. Bahkan orang lain, sesama kita. Itu ditentukan oleh dirimu sendiri. Tahu cerita Simpson? Hakim-Hakim 13 ayat 5. Saya pernah khotbah ini secara spesifik tentang orang namanya Simpson. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ini firman Tuhan kepada bapaknya dan ibunya Simpson. Kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan menjadi penyelamat orang Israel dari tangan orang Filistin. Pak, Bu, gak banyak tokoh di Alkitab yang ketika dia bahkan belum lahir, Tuhan sudah berkata kepada orang tuanya, anak ini akan jadi ini. Gak banyak. Meskipun orang hebat banyak. Simpson salah satunya, Yohanes Pembaptis yang lainnya. Yesus tentu kita tahu. Tapi namanya Paulus, orang tuanya Paulus ketika mengandung gak tahu anaknya mau jadi apa. Padahal Paulus rasul yang paling hebat katanya. Elia yang bisa membangkitkan orang mati di zaman perjanjian lama dan mujizatnya luar biasa. Sehingga orang Yahudi hari ini menghormati Elia lebih daripada nabi-nabi Tuhan yang lain. Itu pun ketika orang tuanya Elia mengandung Elia, orang tuanya gak tahu anaknya mau jadi apa. Termasuk saya, ketika saya lahir, bapak ibu saya nggak tahu saya jadi apa. Kalau bapak ibu saya tahu saya mau jadi apa, karena Tuhan bilang sama ibu bapak saya, maka saya berani hakul yakin, saya akan dititipkan sejak kecil sama seorang pendeta yang dihormati oleh bapak ibu saya. Nggak dibiarkan begitu saja saya lepas. Nggak dibiarkan saya begitu saja untuk bergaul dengan dunia. Andai kata bapak ibu saya tahu bahwa saya dipakai Tuhan akan jadi pendeta, sejak saya lahir, saya berani yakin ibu papa saya akan membawa saya kepada hamba Tuhan, menitipkan kepada hamba Tuhan tertentu yang dihormati, yang dipakai Tuhan, agar saya menjadi hamba Tuhan yang lebih baik nantinya. Bapak ibu saya nggak tahu. Saya baru tahu saya dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan di usia 27 tahun. Simpson tidak. Dia lahir, ibunya sudah tahu, nak, kamu akan jadi nazir Allah. Ketika Simpson sudah bisa jalan, nak, kamu nggak boleh dicukur ya. Mah, Pak, anak-anak lain tuh gundul dipotongin rambutnya. Aku mau dipotong rambut. Nah, kamu gak boleh. Kamu nazir Allah. Tuhan berkata tidak boleh rambutmu dipotong. Ini adalah kekuatan dari Tuhan untukmu, nak. Sejak kecil, Simpson tahu purpose hidupnya apa. Dia orang yang luar biasa kuat, gagah perkasa. Alkitab mengatakan kalau kau baca Hakim-Hakim 13 seterusnya, dia mencabik-cabik seekor singa jantan, singa muda. Seperti mencabik-cabik hal-hal yang tidak menakutkan. Singa muda yang lagi gagah-gagah perkasanya
mati di tangan Simson seorang diri. Dia membunuh dalam waktu yang singkat 30 orang Filistin. Bukan karena 30 orang Filistin tuh mau menjahati dia. Enggak, karena Simson kalah judi. Benar ya? Kalah judi, dia harus mempersiapkan 30 jubah yang baik untuk yang menang melawan dia dalam judi. Maka dia dengan entengnya masuk dalam sebuah kota Filistin, terus dia bunuh 30 orang yang bajunya paling bagus dengan mudahnya. Terus 30 jubah itu dia bawa dan diberikan kepada orang yang menang taruhan dengan dirinya. 30 orang nyawa Filistin melayang dengan mudahnya di tangan Simson. Ketika akhirnya Simson marah terhadap satu kota Filistin, Alkitab katakan dengan mudahnya dia menangkap 300 anjing hutan. 300 anjing hutan kemudian dua-dua diikat ekornya, ditaruh obor di antara ekor itu dan dilemparkan atau digiring ke kota sehingga semuanya kebakaran. Perhatikan, dengan semua hal hebat itu, kita tahu potensi Simson. Namun Alkitab kita mengatakan akhirnya Simson ditangkap Filistin dan matanya dicungkil. So kalau Alkitab kita dibaca dengan benar, apa yang terjadi atas Simson menjawab hipotesa saya tadi, bahwa manusia musuh terbesarnya adalah diri sendiri. Pak, Simson tuh ditangkap Filistin. Baca Alkitab baik-baik. Simson ditangkap Filistin karena dia kalah sama dirinya sendiri. Kalah di mana, Pak? Dia kalah sama nafsu seksualnya. Benar? Kepada perempuan yang namanya Delilah. Dia jatuh cinta berlebih kepada orang Filistin, perempuan cantik yang namanya Delilah. Sehingga dia menceritakan rahasia terdalam yang gak boleh diketahui oleh siapapun. Aku ini kuat karena aku nazirnya Elohim Adonai. Andai kata rambutku dipotong, aku ini gak ubahnya laki-laki lemah biasa. Ketika dibuat mabuk, tertidur, dipotong, digundulin rambutnya Simson. Ditangkap Filistin, Simson kayak orang biasa, gak berdaya. Padahal saya bilang, gak lama sebelumnya, 30 orang Filistin dengan baju yang megah. Berarti kan bangsawan dong, punya pengawal dong. Itu yang dikatakan Alkitab yang mati 30 orang doang, tapi pengawalnya gak disebutin. Itu dengan mudah sama Simson dengan tangannya mati. Simson kalah karena dirinya sendiri, Pak. Musuhnya adalah dirinya sendiri. Di mana ia lemah terhadap perempuan. Simson bisa bodoh karena cinta dan nafsu. Simson dikalahkan dirinya sendiri. Potensi seperti Allah yang dimiliki manusia, dengarkan saya, bisa jadi bumerang untuk dirinya sendiri. Itu Simson. Satu tokoh lagi dengan another side, dengan sisi yang berbeda. Siapa yang gak kenal Daud? Kalau kita membaca Alkitab dengan teliti, fisik Daud, tampilan luar Daud, biasa aja. Elok memang mukanya, kemerah-merahan pipinya, cabi lah begitu, gemesin lah begitu. Pasti kulitnya putih, sehingga kena sinar matahari pipinya merona, itu kata Alkitab. Tapi dia tampak fisiknya tidak sebesar kakak-kakaknya. Sehingga ketika Nabi Samuel datang ke rumahnya Isai, bapaknya Daud, dan bilang, Elohim mengutusku untuk mengurapi salah satu anakmu menjadi raja Israel nanti pengganti Saul. Kumpulkan semua anak laki-lakimu. Isai ini mengumpulkan semua anak laki-lakinya tanpa Daud disertakan di situ. Benar? Bukan masalah Daud itu anak bungsu. Tapi emang di otaknya Isai bapaknya ini, Daud gak mungkin lah. Fisiknya begini. Pasti kalau menjadi raja yang gagah perkasa. Kakak-kakaknya lah yang dijembrengin di depannya Samuel. Dan Samuel melihat satu persatu, bukan. Kamu punya anak satu lagi laki-laki. Oh iya, tapi masih kecil. Bukan dia, itu masih ngangon kambing domba. Panggil. Dan ketika Daud muda kecil ini ada di depan Samuel, tanpa ragu-ragu, Samuel ambil tanduk berisi minyak dan mengurapi anak kecil ini. Kau akan menjadi raja, urapan Tuhan turunan rasmu. Secara fisik, Daud itu dipandang sebelah mata pun tidak. Tapi dia memakai potensi dalam dirinya yang sama seperti Allah, yang bisa menjadi seperti Allah, itu dengan tepat. Satu cerita soal Daud, yang saya paling kagumi dari semua banyak cerita Daud. Mungkin kita punya cerita tentang Daud yang berbeda.
Mungkin Bapak Ibu lebih senang cerita Daud dengan Bathsheba ya. Kalau saya cerita Daud tentang ini nih. 1 Samuel 22 ayat 1-2. Ini cerita yang selalu melekat dalam diri saya. Sampai-sampai saya kepengen banget ke Goa Adulam dan belum kesampetan sampai sekarang ini. Ayat 1. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ayat 2. Berhimpunlah juga kepadanya. Perhatikan baik-baik. Setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Ayat 1 tadi ketika mendengar Daud lari dari kejaran Saul dan ngumpet di Gua Adulam, saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya menyusul dia. Dan bukan itu yang saya mau tekankan. Yang saya mau tekankan ayat 2 ini. Berhimpun juga 400 orang. 400 itu banyak ya Pak ya? Banyak. Tapi perhatikan, 400 orang ini semuanya orang-orang yang dipandang sebelah mata pun tidak. Kenapa? Karena 400 orang ini kata Alkitab di ayat 2 adalah orang-orang yang dalam kesukaran, orang depresi, orang sakit, orang stres. Setiap orang yang dikejar-kejar sama tukang piutang, orang yang gak ada damai, orang yang ketakutan. Dan setiap orang yang sakit hati, yang pikirannya pasti gak positif, orang yang depresi mulu. Ini orang-orang yang tidak ada potensi sama sekali. Kalau saya khotbah ini, orang-orang yang tinggal tunggu mati aja. Mereka datang menemui Daud. 400. Jadi apa mereka 400 orang ini? Kalau 1 Samuel 22 ini dibaca stop, maka memang tidak ada cerita 400 orang ini siapa dan menjadi apa. Makanya berkali-kali saya bilang kepada saudara yang mau dengar saya dan menganggap saya guru. Kalau baca Alkitab, baca yang lengkap. Bapak Ibu tahu Panglima Daud siapa namanya? Ada yang ingat? Saya minta tolong ambilin air. Panglima Daud namanya Yoab. Yoab ini menjadi panglima kepercayaannya Daud. Yoab menjadi panglima perang Daud. Bapak Ibu pernah bertanya, siapa Yoab? Alkitab nggak menjelaskan bagaimana Daud ketemu Yoab. Tapi Yoab menjadi orang yang paling dipercaya oleh Daud. Sebagai panglima perang, kemanapun dia pergi, Yoab membawa kemenangan. Saya menafsirkan Yoab itu besar kemungkinan salah satu dari 400 orang itu. Ketika pertama kali ketemu Daud, dia lagi stres, dikejar-kejar utang, gak ada damai, depresi, sakit hati. Orang yang tidak ada potensi hidup gak mungkinlah menjadi leaders, apalagi panglima. Tapi ketika bergaul dengan Daud, Daud bisa mentransformasi orang ini sehingga akhirnya menjadi panglima. 2 Samuel 23 ayat 8-12. Salah satu beberapa orang hebatnya Daud. 2 Samuel, bukan 1 Samuel. 2 Samuel 23 ayat 8-12. Demikian firman Tuhan. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Pertama siapa? Isyabaal, Ishibaal. Orang Hakmoni, perwira, kepala triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati pada satu pertempuran. Lanjut. Dan sesudah itu Eleasar, anak Dodo, seorang Abisa Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu, triwira itu. Ia ada bersama-sama dengan Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Lanjut.
Tapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Ayat 11. Sesudah itu Sama anak Age, orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Ayat 12. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Ada triwira dalam ketentaraan Daud. Triwira ini adalah orang yang paling dihormati. Mungkin kedudukannya bukan sekedar panglima, tapi seperti patih gitu. Daud, 3 perwira, baru panglima. Panglimanya namanya Yoab. Nama pertama dari triwira ini Isibaal, Eleazar, dan Sama. Nggak ada cerita Alkitab bagaimana Daud berjumpa dengan mereka. Saya menafsirkan 3 orang triwira yang hebat ini, yang bisa membuat orang-orang Israel akhirnya memperoleh kemenangan. Padahal kalau kita baca tadi, ketika berperang, seluruh rakyat sudah kabur. Tinggal mereka doang seorang diri. Orang Filistin yang datang menyerang dikalahkan seorang diri oleh triwira ini. Itu adalah orang-orang yang mendatangi Daud di Gua Adulam. Kita tahu cerita Abisai ayat 18-12, nanti Bapak Ibu baca di rumah. Bapak Ibu pernah mendengar Benaya. Coba kita baca ayat 20-23. 1 dari 30 orang terbesarnya Daud. Selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa yang besar jasanya, yang berasal dari Kabzeel. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya, keturunan raksasa. Di tangan orang Mesir itu ada tombak, tapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada. Ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Di antara ke-30 orang itu ia paling dihormati, tapi ia tidak dapat menyamai triwira yang saya sebutkan tadi. Dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. Benaya, yang paling terkemuka dari 30 perwiranya Daud. Dan kalau kau baca ayat-ayat berikutnya 24-39 disebutkan siapa saja 30 perwiranya Daud. Salah satu adalah Uria, yang kau tahu adalah suami dari Betsheba yang istrinya dizinahi oleh Daud. Jadi baik Benaya, baik Uria, 30 perwira, baik juga Abisai, Isibaal tadi, Eleazar tadi, Sama, termasuk Yoab. Saya menafsirkan, boleh dong menafsirkan, karena Alkitab nggak menjelaskan apa-apa. Jadi saya tidak salah dalam ilmu tafsir, karena memang tidak dikatakan, kecuali ada yang mengatakan di Alkitab, Yoab bertemu dengan Daud ketika mereka beli cabai. Daud bertemu dengan Benaya ketika mereka lagi mancing. Kalau Alkitab mengatakan begitu, maka saya berkata, Benaya ditemui Daud ketika Benaya datang ke Gua Adulam, saya salah dalam penafsiran. Tapi Alkitab tidak pernah mengatakan apa-apa. Bagaimana perjumpaan Daud dengan orang-orang hebat ini? Maka saya boleh dong menafsirkan bahwa orang-orang yang nantinya hebat ini, yang menjadi tangan kanannya Daud, yang membuat Israel ketika di bawah kepemimpinan Daud tidak pernah kalah dalam berperang, itu adalah orang-orang yang tadinya dipandang sebelah mata pun tidak. Orang-orang sakit hati, orang-orang yang dikejar oleh tukang-tukang penagih hutang, orang yang depresi, orang yang punya kesukaran, orang yang masa depannya suram madesu. Tapi ketika bertemu Daud, Daud bisa mentransformasi mereka. Perhatikan dengan potensinya, Daud bisa merubah orang-orang buangan jadi pahlawan. Simson dengan potensinya, dia nyaris kalah. Bukan oleh Filistin sebenarnya, oleh dirinya sendiri. Daud dengan potensinya, dia kembangkan dengan baik. Sehingga dia bisa merubah yang bukan siapa-siapa menjadi seseorang yang luar biasa. Selain 2 cerita tadi, Bapak Ibu ingat cerita Gideon. Ketika dia menjadi hakim saat dia masih muda, gak ada yang bisa menaklukkan Gideon.
Gideon besar karena dirinya sendiri, dia sadar potensinya. Tapi kenapa Gideon namanya tidak terlalu harum dalam kacamata orang Yahudi, termasuk kita orang Kristen yang membaca ceritanya di kitab Hakim-Hakim? Karena Alkitab kita mengatakan di masa tuanya, Gideon tidak bisa mendidik anak-anaknya. Anak-anaknya kualitasnya jauh di bawah Gideon. Sehingga ketika kita membaca cerita Gideon, Gideon itu seperti turun ketika akhir hidupnya. Masa mudanya harum, tapi dia gagal dalam mengelola keluarganya. Anak-anaknya tidak ada yang bisa menyaingi potensi bapaknya. Gideon juga kalah karena dirinya sendiri. Dia bisa gagah, bisa tegas, menjadi hakim Israel. Tapi dia gak bisa tegas, gak bisa gagah menjadi kepala rumah tangga. Sama dengan Imam Eli. Memang tidak ada cerita di Alkitab bagaimana seorang Eli bisa menjadi imam besar. Sehingga ketika bapaknya ibunya Samuel datang ke Silo di kemah suci, dikatakan Alkitab dijumpai oleh Imam Eli. Imam Eli itu imam besar di kemah suci itu. Dia jelas keturunan Harun. Kok dia yang dipilih, Pak? Emang keturunan Harun cuma Eli? Ya tentu tidak. Berarti Eli dipilih mengalahkan semua keturunan Harun yang berpotensi menjadi imam besar. Bukankah begitu logikanya? Ketika dia jadi imam, dia tidak ada yang menggulingkan keimamannya. Sampai matinya, dia tetap imam besar. Tapi dia gagal menjadi orang tua. Sehingga anak-anaknya Hofni dan Pinehas menjadi batu sandungan untuk dirinya. Bapak Ibu, potensi dalam dirimu itu mau kau bawa kemana? Jika potensi yang dimiliki kita gunakan dengan baik, maka saudara bisa menjadi penolong, juru selamat, sumber berkat bagi banyak orang, termasuk keluargamu. Simson kalah sama dirinya sendiri. Daud menang karena potensi yang dia milikinya. Lalu bagaimana kita bisa mengelola diri kita agar menjadi baik dan luar biasa? Bagaimana kita bisa mengalahkan monster? Monster itu bukan eksternal. Monster itu ada dalam diri. Bukan karena seperti film Tom and Jerry, dalam diri kita ada si jahat sama si baik, si setan sama si malaikat. Ada Tom yang warnanya merah bertanduk, ada Tom yang pakai sayap putih. No. Saya termasuk yang mengajarkan kalau kau hidup benar, ada Tuhan dalam dirimu, nggak ada setan dalam dirimu. Why? Karena ayat Alkitab berikutnya mengatakan terang dan gelap gak bisa bersatu. Saya gak bisa mengerti kalau ada orang berkata dalam dirimu tuh ada setan. Padahal dalam dirinya dia sering berdoa pakai bahasa roh. Kecuali bahasa rohnya abal-abal ya. Gak mungkin. Jadi kalau ada setan dalam dirimu, gak mungkin ada Roh Kudus dalam dirimu. Sebaliknya kalau ada Roh Kudus dalam dirimu, gak mungkin ada setan dalam dirimu. Sebab terang dan gelap gak bisa bersatu. Makanya ada sorga, ada neraka. Itu konsepnya, konsep dasarnya seperti itu. Jadi yang membuat dirimu susah, yang membuat dirimu jadi pengangguran, yang membuat dirimu menjadi orang yang kalah, yang membuat dirimu menjadi orang yang penyakitan, maafkan saya, yang membuat dirimu menjadi orang yang susah, menyusahkan orang lain, itu dirimu sendiri, bukan keadaan. Bukan orang luar, apalagi kita menyalah-nyalahkan setan. Seringkali kita bilang, roh miskin, roh kebodohan, kita tengking. Saudara, kalau kau hidup benar, takut akan Tuhan, tunduk kepada Allah, setan gak bisa menggocok kita. Semaksimalnya dia, kata Petrus, dia hanya mengaum-ngaum seperti singa. Makanya udah baca Alkitab dengan benar atau belum? Jadi yang membuatmu gagal orang Kristen, yang membuatmu miskin orang Kristen, yang membuatmu jadi pengangguran orang Kristen, karena kau tidak menyadari potensi yang ada dalam dirimu. Nah, bagaimana kita bisa mengalahkan monster yang sebenarnya adalah diri kita sendiri?
slide yang saya buat, munculkan. Monster yang sesungguhnya bisa jadi adalah diri kita sendiri. Ketika saya pahami ini, di awal-awal saya memahami ini, kalau saya ngaca, saya selalu ngaca, siapa dalam diri orang ini? Orang yang punya potensi bisa menjadi Allah ini, siapa sebenarnya? Bisa membuat saya menjadi orang yang baik atau orang yang jahat? Ketika saya dipanggil menjadi hamba Tuhan, saya masih ingat banget pendeta saya Pak Pariaji saat itu. Tapi gak pernah secuil pun saya berpikir saya mau bisa seperti Pak Pariaji. Panggilan saya dan beliau berbeda. Ketika saya yakin panggilan saya mengajar, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, dengan mengajar kebenaran, dengan fokus hanya mengajar kebenaran, tanpa gimmick-gimmick supaya menjadi orang yang lebih terkenal, mungkin saya tidak akan punya masa pengikut banyak. Tapi saya mau potensi ini, saya gali dengan sungguh. So saya bisa seperti ini, sampai detik ini. Bisa dibilang kebanggaan buat diri saya, tapi juga buat apa saya banggakan. Paling tidak saya on the track. Saya tidak tergoda dengan apapun selain hanya mengajar kebenaran. Sepanjang pandemi Bapak Ibu yang sering ke gereja tahu banget kan. Kadang cuma 2 orang yang datang, 3 orang yang datang. Pernah gaya khotbah saya jadi letoy ketika hanya 2-3 orang yang datang. Pernah bahkan saya khotbah hanya menghadapi kamera saja. Yang datang hanya pelayan Tuhan. Pernah saya khotbah di depan kamera lemes? Enggak. Sebab saya enggak mau mencelakakan diri saya sendiri. Sebab dengan potensi besar yang ada dalam diri saya, yang sama dengan yang ada dalam diri saudara, bisa membunuh saya. So bagaimana supaya saya tidak mati konyol oleh karena diri saya sendiri? Maka ini yang saya mau ajarkan kepada saudara. Slide berikutnya. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dengarkan saya. Supaya saudara bisa menggali potensi dalam dirimu dengan benar, kau harus punya penolong yang sepadan. Dalam konteksnya, penolong yang sepadan ini memang lawan jenis. Firman ini Tuhan berikan kepada Adam, objeknya Adam, berarti penolongnya kita tahu ketika Tuhan habis berfirman ini Tuhan menciptakan Hawa. Tapi Bapak Ibu, ayat ini jangan kau berpikir hanya ngomongin penolong yang sepadan itu hanya lawan jenis yang kemudian menjadi istri atau suami kita. Ayat ini harus dibaca secara utuh dan juga dicermati, dipahami secara konteks besarnya. Penolong yang sepadan itu maksudnya Bapak Ibu juga harus memiliki orang-orang yang kau jadikan sahabat, yang kau jadikan teman, yang sepadan. Bukan sekedar istri, bukan sekedar suami. Puji Tuhan kalau istrimu bisa menjadi sahabatmu. Puji Tuhan kalau suamimu bisa menjadi temanmu. Bapak Ibu punya gak penolong yang sepadan itu? Perhatikan Bapak Ibu, orang-orang hebat itu akhirnya kalah ketika gak punya penolong yang sepadan. Salomo nyaris habis dia. Karena ketika dia masih muda, dia menjadi raja Israel, gak ada yang menandingi dia. Siapa yang berani menasehati raja yang menguasai dunia saat itu dan kekayaannya luar biasa saat itu? Saya asumsikan juga Gideon. Kenapa dia gagal di akhir hidupnya? Karena ketika dia menjadi hakim dan sudah tua, nggak ada lagi yang menjadi penolong untuk dirinya. Menasehatinya, memberikan dia masukan. Semuanya
takut dengan Gideon yang wibawa ilahinya luar biasa. Imam Eli juga demikian. Dalam konteks Indonesia, itu kenapa Orde Baru hancur? Saya masih ingat zaman SMA, kuliah awal ketika saya mengalami zaman reformasi itu. Ada istilah ABS, asal Bapak senang. Pak Harto itu hancur, Orde Baru runtuh, karena nggak ada orang yang berani kepada Pak Harto untuk memberikan nasihat dengan baik. Dan Pak Harto menutup diri, tidak mau terima masukan yang baik, meskipun berbeda dengan dirinya. Makanya saya termasuk orang yang bilang ketika ada wacana, saya kagum sama Pak Jokowi. Tapi ketika ada wacana 3 periode, saya bilang enggak. Sekagum-kagumnya saya sama Pak Jokowi, enggak boleh. Sebab kalau dia udah 3 periode, berhasil pula 4 periode jadi presiden seumur hidup, dengarkan saya ujung-ujungnya. Perhatikan, semua pemimpin yang sampai tuanya, sampai matinya jadi pemimpin. Dikenal hebatkah? No. Kecuali Ratu Elizabeth. Kenapa? Karena sebenarnya dia bukan pemimpin. Dia hanya kedudukannya sebagai bukan pengatur keputusan. Perdana Menteri yang berkuasa di Inggris. Hanya simbolik saja dia. Monarki saja, monarki simbolik. Itu makanya saya galau. Saya galau kalau Pak Prana nggak berani negur saya. Saya galau kalau Pak Bimo nggak berani negur saya. Saya galau kalau saudara-saudara di sini nggak berani negur saya kalau lihat saya salah. Sebab manusia tempatnya salah. Itu saya kutip dari Ustadz. Nggak ada kan orang pendeta bilang manusia tempatnya salah. Hanya Ustadz yang ngomong begitu. Dan saya pikir-pikir, iya juga. Manusia itu berdosa. Pada dasarnya sebuah manusia jatuh dalam dosa, itu kata Alkitab saya. Jadi kalau ada Ustadz bilang manusia tempatnya salah, yaitu biblical, Alkitabiah. Jadi milikilah penolong. Kalau hari ini yang kau anggap teman dan sahabat itu yes man, ya Pak, keren Pak, itu yang terbaik Pak. Udahlah, gak usah tinggalin dia, tapi cari teman yang sejati. Teman yang sejati akan berani menegur. Kalau dia lihat kita salah, dia akan tegur kita. Meskipun resikonya kita akan tidak terima. Tapi itulah teman. Yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan kalau kita mau mengalahkan monster dalam diri kita? Kejadian 11 ayat 6. Coba dimunculkan slide berikutnya. Slide berikutnya. Miliki pergaulan yang baik. Ayat ini sudah saya kutip minggu lalu. Kejadian 11 ayat 6. Dan dia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Inilah barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Kalau kau sudah punya teman, punya sahabat, punya penolong yang sepadan, itu istrimu kah, suamimu kah, keren. Tapi manusia itu diciptakan untuk bersosialisasi. Satu orang gak akan bisa menjadi hebat. 2 orang pun tidak akan bisa menjadi hebat. Wright bersaudara yang menciptakan pesawat itu pun cuma dikenal sebagai pencipta pesawat. Tapi hari ini kalau kita tanya anak-anak kita, pesawat itu apa? Yang mereka tahu Boeing, Airbus. Kalau mereka tidak pernah belajar, mereka tidak tahu Wright bersaudara yang menciptakan pesawat. So, pentingnya kita punya pergaulan yang baik. Punya komunitas yang baik. Punya lingkungan kerja yang baik. Kejadian 11 ayat 6 ini bicara mengenai Menara Babel. Menara Babel saya bilang, terjadi di zaman itu loh Bapak Ibu. Ini sekitar kurang lebih hidup Menara Babel itu terjadi kurang lebih beberapa abad, mungkin 5-6 abad, saya lupa tepatnya, sebelum Abraham. Jadi Abraham itu ketika diutus Tuhan dari Ur Kasdim dengan Terah bapaknya, Menara Babel itu sudah ada.
Di zaman manusia yang masih kalau boleh dibilang dengan zaman gini primitif, mereka bisa membangun menara. Dan itu pertinggalnya, contoh Menara Babel. Yang mirip dengan Menara Babel, yang dipercaya oleh arkeologi, para arkeolog itu adalah contoh Menara Babel, itu masih ada di Irak sekarang ini. Yang kemarin ketika ISIS menguasai Irak itu berusaha dihancurkan oleh ISIS. Tinggal browsing aja di YouTube. Nah makanya Bapak Ibu nonton YouTube tuh nontonnya si Fajar Setboy mulu sih. Ya. Mau belajar gitu. Dan kalau benar yang dikatakan arkeolog yang di Irak sekarang itu, yang bentuknya kayak piramid itu adalah, kalau bukan Menara Babel ya contoh seperti Menara Babel di zaman dulu, kita akan terkagum-kagum. Seperti hari ini aja kalau Bapak Ibu dengan kepala sehat aja ya, ke Candi Borobudur aja deh. Kalau kau mau menghormati para leluhur kita yang bisa membangun candi itu, kita heran loh. Masalahnya itu batu loh Bapak Ibu. Dan batunya bukan bata putih seperti yang hari-hari ini kita bisa beli di toko bangunan yang enteng. Enggak, itu batu bener batu erupsi Gunung Merapi. Mereka bisa pahat sedemikian rupa. Kemarin saya lihat di YouTube, Candi Prambanan itu kan candi 1000 candi kan Bapak Ibu. Candi utamanya 3, Siwa, Wisnu, Brahma itu sudah ada, tapi yang kecil-kecilnya tuh yang masih banyak itu masih, kalau kosong sana masih yang berantakan. Saya nonton YouTube tuh kemarin. Untuk bangun candi yang kecil itu budgetnya minimum harus 3 sampai 5 miliar. Dan itu tidak bisa dikerjakan oleh orang-orang hari ini yang ilmunya lebih hebat dari orang zaman dulu dalam hitungan bulan. Butuh waktu tahunan untuk menyusun batu demi batu. Kalau tidak ada harus memahat supaya presisi. Belum lagi arca-arcanya. Jadi saya ngebayangin Candi Prambanan itu sulitnya minta ampun. Pasti dibuatnya juga bukan hitungan setahun atau 1 dasawarsa, itu mungkin puluhan tahun. Beberapa raja berganti. Kita aja belajar di sejarah yang bangun Candi Prambanan Wangsa Sanjaya. Oh saya masih ingat kan? Saya pinter waktu SD Bapak Ibu. Borobudur Wangsa Sailendra. Tapi itu gak hitungan jauh, pasti puluhan tahun itu. Tapi faktanya orang zaman dulu bisa. Orang sekarang bisa nggak? Oh bisa, itu IKN, ibu kota negara sekarang, Pak Jokowi yakin 2024 dia akan merayakan 17 Agustus di sana. Hari ini masih belum apa-apa. Tapi apakah bangunannya akan seindah Candi Borobudur? Ya mungkin secara futuristik, secara tampilan luar iya. Tapi detailnya saya nggak yakin. Saya nggak yakin. Ketika COVID, Cina bisa bangun rumah sakit dalam hitungan hanya seminggu katanya. Tapi dibandingkan rumah sakit yang benar-benar rumah sakit didesain seperti rumah sakit, itu nggak ada apa-apanya. Dan hari ini, lihat aja. Maafkan saya, Wisma Atlet Kemayoran, itu juga jadi cepat banget itu. Cepat itu. Hari ini jadi apa? Ketika COVID udah nggak ada, jadi apa? Kosong. Bingung sekarang mau dibikin apa? Mungkin ketika dilihat konstruksinya kurang bagus ini. Buat tempat tinggal nggak bagus. Maka isunya akan dikembalikan menjadi rumah sakit. Kita lihat aja nanti jadi apa. Hari-hari ini orang bisa bangun dengan cepat. Tapi belum tentu. Nah Menara Babel itu terbangun. Menyakitkan hati Tuhan. Karena Alkitab saya mengatakan mereka mau seperti aku kata Tuhan. Jangan-jangan kau dengan teman-temanmu ingin berbisnis, ingin melayani, ingin berbuat A, B, C, D. Dalam hatimu, kau ingin seperti Allah. Maka siapa orang-orang yang menjadi lingkungan terdekatmu? Potensi kita akan bisa diarahkan dan dipakai menjadi baik apabila pergaulan sekitar kita juga berisi orang-orang yang baik. Potensi kita akan diarahkan dan akan menjadi jahat jika kau bergaul dengan orang-orang yang memang karena punya potensi seperti Allah, tapi niatnya jahat. Hati-hati. Yang berikutnya, slide berikutnya. Ini yang tidak boleh kau lupakan, saudara. Markus 12 ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah Tuhan. Mencintai Tuhan dengan sungguh. Mencintai Tuhan itu berarti menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Di atas bisnismu,
maafkan saya, di atas pelayananmu, di atas apapun. Dan ini gak bisa terjadi lewat penumpangan tangan, gak bisa terjadi dengan doa puasa 7 hari 7 malam. Orang katanya bisa jatuh cinta pada pandangan pertama. Iya, banyak orang, beberapa orang katanya begitu. Seumur hidupnya dia pengen perempuan itu, dia pengen laki-laki itu. Tapi saya termasuk percaya sebuah pepatah Jawa kuno yang mengatakan witing tresno jalaran soko kulino. Saya masih ingat cerita mbah saya, eyang saya dari pihak ibu saya. Eyang uti saya, mbah uti saya, itu seorang perawat. Untuk ukuran zaman dulu Bapak Ibu, seorang perawat itu, perempuan perawat itu Bapak Ibu bisa tahu dari keluarga yang pasti terpelajar, punya uang. Tampilan fisiknya menurut saya cukup imut, lucu, cantik waktu lihat mudanya. Dia dijodohkan dengan eyang buyut saya, eyang kakung saya, mbah kung saya. Itu laki-laki yang tidak berpendidikan, tapi kaya raya. Mbah kung saya ini, kata mbah uti saya itu, karena lahir dari keluarga kaya, dia mikir ngapain sekolah. Yang penting bisa baca tulis, ya. Terus ya udah dia tinggal punya ngurusin sawah, ngurusin sapi, ngurusin kuda, ngurusin babi. Mbah eyang uyut saya tuh punya peternakan babi, kuda. Ketika saya kecil bahkan mbah kung saya masih punya 2 delman saat itu. Delmannya bukan digunakan cari duit Pak, untuk naik. Itu kebanggaan orang kampung dulu kalau punya delman zaman dulu, keliling kampung, wah pride, kebanggaan. Mbah uti saya bilang, Mbah uti kalau ngomongin dulu mah gak mau, mbah kungmu itu udah bau, jelek, bodoh lagi. Cuma karena mbah uyut itu bilang, kawini aja, itu anak orang kaya, hidupmu nanti enak. Ya udah, mbah nurut. Dia pergi dari desanya, dibawa boyong ke rumah mbah kung saya, dan mbah uti saya pernah cerita. Lah sekarang, karena dia kan cerita gitu ya, jelek-jelek soal mbah kung saya. Saya sempat nanya ketika saya masih SMP. Lah, tapi kalau nggak cinta kok bertahan punya 4 anak, punya aku lagi sekarang cucu gitu. Kenapa nggak tinggalin aja, ambil aja sapinya mbah gitu kan. Ya enggak le, ya lama-lama ada sayang lah. Sayang doang, nggak ada cintanya. Ya cintalah. Witing tresno jalaran soko kulino. Sama Tuhan juga begitu. Perjalanan saya dengan Tuhan hari ini, saya lebih mencintai Tuhan hari ini dibandingkan dulu. Meskipun secara eksternal ya, dulu saya berapi-api kayak. Kira wah dulu saya penyembahan kemana-mana, doa puasa kemana-mana. Tapi kalau dipikir-pikir dalam hati ketika saya merenungkan ini, dulu saya cuma kayak anak kecil gitu. Senang dapat mainan baru. Ketika jatuh cinta itu begitu kan. Pertama kali jatuh cinta, tai kotok pun rasa coklat katanya. Tapi hari ini, ya orang mau nawarin apa juga. Kalau saya pikir itu menyakitkan hati Tuhan, gak akan saya tanggapin. Ketika saya dikeluarkan gereja lama, ya di atasnya tidak, di atas di mimbar ini loh, saya ngomong. Ada pengusaha yang kenal saya di gereja itu. Datengin saya, hubungin saya. Pak Seno, bantu saya dalam bisnis ya. Dia mau ngembangin bisnis baru. Dan dia menawarkan saya sebuah jabatan yang bagi saya prestisius. Saya mau ditempatkan sebagai eksekutif di satu perusahaannya dan di perusahaan lain sebagai komisarisnya. Orang itu udah ngomongin hitung-hitungan. Dia menawarkan saya sejumlah uang yang kalau saya bandingkan dengan penghasilan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pengkhotbah di gereja lama yang besar itu, lebih besar ini. Logika saya, wah ini jalan Tuhan. Dulu saya melayani Tuhan harus A, B, C, D, E, dapatnya sekian. Ini saya tiba-tiba dapat berkat luar biasa. Tapi saya ingat panggilan saya yang Tuhan berikan kepada saya. Menjadi guru. Saya bilang, makasih Pak. Tanpa saya berpikir panjang. Saya gak bilang, saya minta waktu ya. Enggak. Saya gak berdiskusi dengan istri saya dulu. Padahal dia adalah penolong saya. Gak perlu bagi saya. Sebab saya gak mau melukai hati Tuhan. Sambil pulang, beberapa hari kemudian baru saya cerita sama istri. Tapi ketika saya pulang, saya bilang, Tuhan, gue tetap mau jadi guru.
pengajar untukmu. Nggak ada nih. STT tempat saya dulu membesarkan, mendirikannya, saya dari Depak. Mimbar Tuhan di gereja lama, di mana saya seminggu full melayani di situ, tidak nerima saya lagi, nggak ada pelayanan apa-apa. Tuhan cuma taruh di hati nurani saya, teruskan. Sambil saya berpikir, terusinnya gimana? Belum ada sosial media, belum ada YouTube saat itu. Masuklah hari Sabtu, saya galau. Biasa Sabtu saya persiapan, nggak boleh diganggu. Orang ngajak makan saya sate kambing hari Sabtu, saya tolak. Minggu pelayanan full, bisa 5 sesi paling sedikit, 7, 8 kalau ada yang nggak bisa saya gantiin. Saya bilang sama istri saya, besok kumpul ya. Di rumah kami yang kecil aja. Saya harus mengajar. Maka ada Sylvie, ada Sean kecil, ada Filio. Saya lupa Filio sudah sama kita atau belum. Belum saat itu mungkin sama Oma. Jemaat Doe awal-awal itu cuma 3 orang. Yang tidak lain adalah istri, anak saya. Diminta telepon orang-orang untuk pergi kemana. Enggak. Saya mau khotbah. Gaya bener. Dipikir saya udah diundang pendeta gereja lain. Padahal jemaatnya cuma 3 orang. Nggak ada persembahannya lagi. Karena saya nggak mungkin mengut persembahan dari istri saya dong. Gitu kan. Mengasihi Tuhan. Saya berani ngomong nih, saya bukan bullshit nih. Lo tawarin permata, emas, perak di depan saya. Nggak akan saya terima. Kalau bukan mengasihi Tuhan, nggak bisa, saudara. Saya udah melewati fase-fase tawaran dunia yang menggiurkan itu, enggak. Kau mungkin tertawa, bohong nih, hiperbola nih, omong doang. Ya silahkan, saya bilang, saya ngomong di mimbar ini. Ya di atas ya, tidak ada tidak. Tuhan menjadi hakimnya. Ayo saudara mengasihi Tuhan. Yang berikutnya, kalau udah Pak mengasihi Tuhan, apa yang harus saya lakukan berikutnya? Ini yang jangan lupa saudara. Coba slide berikutnya. Mengasihi diri sendiri dengan benar. Markus 12 ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saya bold merah. Saudara itu harus mengasihi dirimu sendiri. Saudara harus ngaca dan lihat, ngomong sama cerminmu itu, yang gambaran yang terpantul dari cerminmu itu, tunjuk dia, kamu itu punya potensi bisa seperti Allah. Dalam dirimu tuh ada ilahi, ada unsur ilahi. Saya selalu begitu, Seno, lo bisa mau buat apa aja bisa. Maka ketika saya dulu, maafkan saya ngomongin lagi ketika saya didepak oleh gereja, difitnah saudara. Saya gak salah kok, saya berani yakin mempertahankan itu, saya gak salah. Saya tidak mengusik sama sekali gembala saya, atau menyalahkan gereja saya. Ada orang jahat yang potong-potong khotbah saya, dibuat rekaman utuh, dibikin bagus, orangnya saya tahu siapa. Itu ya kaset yang dikasih, sehingga akhirnya orang atas itu bilang, saya tidak mendukung visi gembala. Ketika saya dibegitukan saudara, saya langsung ngomong sama kaca, ada potensi dalam dirimu. Minggu depan mungkin kau tidak lagi khotbah di depan ribuan orang. Tidak lagi khotbah di mimbar yang besar, gereja besar. Kok tidak dicari-cari? Karena dulu saya ketika habis khotbah, mau lari ke mobil aja, Pak, ada anak Pak, tolong Pak urapi Pak, tolong doa Pak. Saya bisa dijegat sehingga dari mimbar sampai mobil aja butuh beberapa menit, gak bisa langsung lari. Pak Bimo kalau masih ingat pasti paham itu. Sempat ikut beberapa kali ketika saya sudah selesai, Pak Bimo mungkin skripsi atau apa gitu, di awal-awal pelayanan saya lah. Ketika saya bilang, gue harus mengasihi diriku dengan benar. Gak boleh ngemis. Gak boleh nunjukin orang kayak orang depresi. Ketemu saudara gitu, lemes. Pak Seno sedih ya? Iya, habis gak dapet pelayanan lagi. No. Saya masih ingat beberapa orang sudah tidak di sini, gak pernah datang maksudnya. Ya ada beberapa lah, perlu saya sebut, datang ke rumah. Ada yang ngasih sembako mungkin karena kasihan saya makan apa gitu. Tahu gak saudara? Saya gak hubungin mereka yang ngasih sembako saya untuk minta sembako di minggu berikutnya, 2 minggu berikutnya. Saya bilang sama istri saya, Tuhan pasti akan cukupkan. Dan benar. Hari ini, berkat untuk saya pribadi yang paling besar, itu terjadi ketika saya dikeluarkan gereja lama. Ada orang yang tidak saya kenal, jujur ya, di atas ya, tidak di atas tidak. Tidak saya kenal, ini semua suaranya oma-oma. Udah tua, dialeknya Surabayaan karena memang dia orang Surabaya. Yang maksa minta rekening saya.
Ya di atas ya tidak, di atas tidak. Orang ini mentransfer 100 juta. Di hari-hari itu ketika saya masih ada di gereja lama, pendapatan saya minimum sebulan itu sekitar 20-25 juta dari pelayanan. Tiba-tiba ada orang kasih 100 juta. Pring. Ketika sebelumnya dengan istri diteguhkan untuk berdiam 3 bulan. Kalau sebulan kita dapat dari pelayanan yang 25 juta, berarti sebulan 3 bulan 75 juta. Saya bilang dalam hati saya, Tuhan pasti cukupin. Tiba-tiba suatu pagi, habis nganter Sean, masih pakai mobil saya yang lama. Saya lupa mobil Avanza atau masih pakai Baleno tuh. Ya. Terus tiba-tiba pang ping sambil nyetir mobil keluar lawak kutuk, baru masuk ke Alam Sutra. Saya lihat, Pak, sudah ditransfer ya. Semoga jadi berkat buat Bapak. Terus semangat ya Pak. Itu WhatsApp terakhir orang ini. Dan WhatsApp terakhir saya ketika bilang thank you dengan orang ini. Karena berikutnya ketika saya WhatsApp lagi, tidak pernah dibalas. Saya telepon, tidak pernah diangkat. Tidak pernah menghubungi saya lagi. Saya nggak tahu itu malaikat atau benar orang di Surabaya. Terus saya bilang, yang cek M-Banking. Silvi masih ingat gak? Silvi buka, habis santai. Karena di otak kami, paling cuma 5 juta lah, paling banyak lah. Silvi buka, terus satu tepok saya. Bukan tepok lah, tepatnya digampar saya. Pak, ini benar nggak? Saya cuma lihat, mulai banyak banget. Tuhan tahu, saudara. Ketika kita benar-benar mau komit kepada Tuhan dan mengasihi diri sendiri, nggak depresi, nggak ngemis, nggak minta-minta, menunjukkan bahwa diri kita adalah gambar dan rupa Allah, Tuhan akan pelihara. Hari ini saya pernah nggak diberkati? Pernah. Lebih dari itu pernah, tapi bukan untuk saya pribadi, untuk gereja. Orang itu bilang ini buat Bapak dan belum ada doe. Saya ngomong ini bukan berarti minta-minta. Saya ingin mengatakan bahwa Tuhan tahu waktu yang pas memberkati anaknya. Hari ini saya nggak butuh, tepatnya belum butuh. Tapi andai kata nanti saya butuh, nggak perlu saya ngemis sama saudara. Tuhan yang saya sembah, yang dulu memberkati saya dengan cara ngajaib di masa depan, pasti akan pelihara saya juga. Berikutnya, yang terakhir, masih di ayat ini juga. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, mengasihi sesama manusia. Gambar yang saya pakai, gambar orang yang lagi peluk Alkitab dan orang yang lagi peluk Al-Quran. Kita orang Kristen gak boleh, Bapak Ibu, mendikotomi. Mengasihi sesama itu ya mengasihi hanya orang Kristen. Terus orang Islam, orang Muslim, orang Buddhis, orang Hindu, orang Konghucu, apalagi ateis, kita gak mengasihi. Mengasihi itu tanpa ada sekat-sekat agama. Saya bahkan mengajar saudara gak penting beragama Kristen. Jadilah seperti Yesus, itulah makna dari Kristen. Yesus tuh orang Yahudi, beragama Yahudi, teorinya beragama Yahudi dia. Dia ke bait Allah kok, berarti kan orang Yahudi kan? Tapi dia ketika jalan, ketemu orang Samaria. Lu pikir orang Samaria itu orang Yahudi? Bukan. Itu kayak orang Kristen sama orang Islam hari ini, Bapak Ibu. Yang nenek moyangnya sama, katanya nabinya sama, kecuali Nabi Muhammad ya. Nabi-nabinya sama, tapi punya iman berbeda. Orang Samaria tuh punya ibadah sendiri, punya bait Allah sendiri, berdoa, beribadah sendiri. Meskipun Allahnya sama Elohim, bapaknya sama Abraham, tapi cara mereka berbeda dengan orang Yahudi. Musuhan, nggak bisa tegur sapa dan nggak boleh tegur sapa. Haram, najis. Tapi ketika Yesus tahu ada perempuan datang ke sumur, dia minta, kasih aku air. Dan ketika perempuan ini diberkati, perempuan ini bilang, Guru, aku tahu kau orang benar. Sudikah kau datang ke kampungku? Yesus yang orang Yahudi ini datang ke kampung najis, ke kampung orang haram, ke kampung orang kafir. Berhari-hari di sana dan memberkati Samaria. Saya pernah mengajar saudara untuk berbagi kasih di panti asuhan Islam. Saya nggak tahu pertama kali saudara ketika datang ke panti asuhan Islam gimana. Aneh, awkward gitu ya. Jilbaban. Tapi itu yang benar. Bukan berarti kita mengabaikan saudara Kristen kita. Panti asuhan Kristen itu rata-rata mapan semuanya. Yuk sama-sama Bapak Ibu ya. Jadi jangan mengasihi orang karena dia tidak pakai jilbab. Tidak mengasihi orang karena dia pakai jilbab. No. Kasihilah sesama manusia. Kenapa? Karena meskipun dia beda iman dengan kita, dia juga sama keturunannya Adam, di mana Tuhan berkata kepada dirinya, aku ciptakan kau bisa seperti aku. Kita beriman, kita di langkah yang benar,
Dalam hati kita beriman, dia sedang melangkah yang salah. Tapi meskipun demikian, Tuhan kita mengajarkan, kasihi dia. Cara menginjil yang baik sekarang gak usah pakai ayat-ayat, gak usah pakai doktrin. Kasihi aja dia. Kalau ada temanmu, kau tahu orang yang susah pakai jilbab, peluk dia kalau kau perempuan. Sebab kalau kau laki-laki tentu, gak boleh, bukan muhrim, gitu kan? Peluk dia. Tuhan mengasihimu, semangat Bu. Saya dukung doa ya. Ketika kau kerjakan 5 langkah tadi, maka monster dalam dirimu yang menakutkan itu gak akan pernah keluar. Ini yang saya kerjakan sampai usia saya mau 48 hari ini. Saya akan kerjakan sampai Tuhan terus percayakan umur saya, entah sampai kapan. Mungkin tahun depan saya selesai, 2 tahun lagi saya selesai, 10 tahun, 20 tahun lagi, entah sampai kapan. Saya ngomong ini supaya saudara juga melakukannya. Jangan lagi mencari kambing hitam. Peribahasa yang sering saya kutip apa? Jangan seperti peribahasa yang mengatakan bahwa semut di ujung samudra terlihat jelas, tapi gajah di pelupuk mata tak terlihat. Jangan gampang gara-gara kau sakit, miskin, susah, menderita hari ini karena orang, karena setan, karena dunia. No. Kau sekarang ini seperti hari ini, itu karena dirimu sendiri. Musuh terbesar adalah dirimu sendiri. Maka kalahkan dirimu itu yang membuatmu miskin, susah, miskin, bangkrut, susah, sakit itu. Bangkitkan potensi Allah dalam dirimu. Maka kau menjadi sesuatu yang luar biasa nantinya. Semoga memberkati dan dikerjakan. Haleluya. Tundukkan kepala kita doa.